Layar raksasa perlahan terbentang di tengah kegelapan absolut alam bawah sadar, sementara sorot cahaya pucat dari sebuah proyektor imajiner membelah kekosongan, memanggil jiwa untuk duduk dalam diam sebagai seorang pengamat sejati. Di dalam arsitektur teater tidur, ketika tirai beludru merah tersingkap atau arena sirkus yang megah mulai benderang memancarkan cahayanya, diri tidak lagi bertindak sebagai aktor utama yang memegang kendali mutlak atas jalan cerita, melainkan beralih rupa menjadi sosok yang sekadar menyaksikan panggung ilusi yang diputar oleh mesin pikiran sendiri. Fenomena bermimpi menonton sebuah pertunjukan, baik itu bioskop yang sepi, pementasan drama yang tragis, konser musikal yang riuh, maupun sirkus yang penuh dengan absurditas visual, membawa kesadaran pada satu arketipe fundamental manusia purba, yaitu sang pengamat atau the observer, di mana jiwa melangkah mundur secara perlahan untuk melihat pantulan realitas dari jarak yang sangat aman. Tidak ada aksi heroisme yang dituntut dari Anda. Tidak ada keputusan mendesak yang harus diambil dengan segera. Hanya ada mata batin yang terbuka teramat lebar menatap fragmen-fragmen kehidupan yang dipentaskan ulang dengan cara yang seringkali teatrikal, ganjil, dan penuh dengan teka-teki tak terucapkan. Posisi statis sebagai penonton ini sesungguhnya adalah manifestasi dari kelelahan jiwa yang terus-menerus dipaksa berperan di atas panggung sandiwara dunia nyata, sehingga pada saat kesadaran fisik terlelap perlahan, batin dengan bijak memilih untuk duduk di kursi barisan paling belakang, membiarkan simbol-simbol ketidaksadaran murni mengambil alih seluruh jalannya pementasan. Anda melihat tawa yang dipaksakan, tangisan yang ditahan, ketakutan yang mencekam, dan hasrat yang terpendam kini mewujud menjadi wujud aktor, penyanyi, atau pemain akrobat, mementaskan skenario rumit yang dirajut kerat dari benang-benang memori dan emosi yang selama ini tersembunyi jauh di palung hati paling gelap. Dalam diam yang mencekam namun begitu memikat tersebut, ruang observasi ini tercipta di alam mimpi bukan sebagai bentuk hiburan semata layaknya di dunia nyata, melainkan sebagai sebuah cermin raksasa yang dengan tanpa ampun menghadapkan Anda pada teka-teki terdalam mengenai krisis identitas, ekspektasi sosial, dan rentetan ketakutan yang tidak pernah berani disuarakan saat matahari bersinar terik. Cahaya terang yang memantul dari layar atau panggung megah itu adalah esensi cahaya kesadaran yang terus mencoba menembus kabut tebal ilusi pertahanan diri, memperlihatkan kepada sang pengamat bahwa semua kekacauan yang diproyeksikan di luar tubuh sejatinya adalah serpihan-serpihan dari cermin jiwa yang retak. Pertunjukan gaib yang sedang berlangsung di hadapan mata batin tersebut, seberapapun megah, indah, atau bahkan menakutkannya lakon yang disajikan, adalah sebuah panggung otopsi psikologis tempat jiwa Anda membedah dirinya sendiri tanpa menggunakan pisau bedah fisik, melainkan dengan lakon tragedi dan alunan melodi. Ketika riuh rendah tepuk tangan imajiner bergema memecah keheningan malam, atau layar bioskop perlahan meredup menelan kembali semua karakter lakon ke dalam kegelapan pekat, sebuah renungan tajam yang mengiris kesadaran tersisa di ruang hampa antara dimensi tidur dan dimensi bangun, menuntut sebuah jawaban dari kedalaman nalar spiritual. Jika setiap aktor panggung, badut sirkus yang tertawa getir, dan tragedi berdarah di atas panggung ilusi itu adalah representasi pecahan dari jiwa Anda sendiri yang sedang memohon dengan putus asa untuk diakui keberadaannya, lantas siapakah sebenarnya entitas sunyi yang sedang duduk mematung di kursi penonton itu, dan mengapa ia masih terus bersikeras bersembunyi dari perannya sendiri di dunia nyata? Menelusuri jejak makna kuno di balik posisi pasif sebagai penonton ini, kearifan Nusantara melalui literatur agung primbon Jawa dan ilmu titen
telah lama membedah fenomena tersebut ke dalam sebuah sandi spiritual berlapis yang dikenal luas sebagai lakon nonton wayang atau ningali keramaian. Bagi leluhur kita yang hidup dalam sinkronisasi sempurna dengan ritme alam, memimpikan sebuah pertunjukan megah bukanlah sekedar bunga tidur yang mekar dan layu tanpa alasan yang jelas, melainkan sebuah sasmita atau pertanda halus dari pusaran alam semesta bahwa sang pemimpi akan segera menjadi saksi mata atas sebuah peristiwa transisional yang penting, atau tengah berada dalam fase menuju pemahaman realitas kosmis yang jauh lebih tinggi. Selama ribuan tahun sejarah peradangan spiritual berlangsung, para pujangga dan pemprakarsa kebatinan tanah Jawa secara konsisten menandai pola penglihatan di alam mimpi ini sebagai bentuk pewahyuan pasif, di mana entitas leluhur memberikan perisai perlindungan tak kasat mata dengan cara memindahkan esensi jiwa pemimpi keluar dari arena konflik utama, memberinya ruang aman secara dimensi untuk mengamati kekacauan dunia tanpa harus terluka oleh hantamannya. Wayang kulit atau wayang orang sebagai simbol paripurna dari siklus kehidupan manusia secara mendalam merepresentasikan tatanan sistem kosmis tempat setiap entitas fana digerakkan oleh tangan gaib dalang semesta, dan ketika seseorang bermimpi hanya menjadi penonton di kegelapan, ia sesungguhnya sedang diajak oleh roh pembimbingnya untuk melepaskan segala bentuk kemelekatan dari drama duniawinya sendiri. Posisi pasif di tengah hiruk-pikuk keramaian ini mengandung makna filosofis bahwa terdapat perlindungan astral yang membentengi integritas diri dari segala bentuk intrik kotor, tipu daya muslihat, maupun pergolakan nasib yang sedang bergejolak ganas di lingkungan sekitarnya, menjadikannya seorang saksi netral yang tidak terseret dalam arus kehancuran energi kolektif. Leluhur membaca manifestasi mimpi melihat keramaian seperti aktivitas pasar malam yang benderang atau pementasan komedi putar yang memusingkan sebagai sinyal kuat bahwa getaran jiwa sedang dikumpulkan dan diselaraskan dengan pusaran energi kolektif. Sebuah panggilan tak bersuara untuk mulai mendedikasikan waktu membaca tanda-tanda perubahan zaman dan merenungkan kembali letak eksistensi diri di dalam pusaran takdir yang lebih luas serta misterius. Melalui kacamata kearifan Puspoyatnya yang mengkaji klasifikasi fenomena bawah sadar, pertunjukan di dalam mimpi dipandang sebagai miniatur dari alam semesta itu sendiri, di mana setiap adegan yang memukau mata atau menakutkan batin adalah rentetan pesan bersandi mengenai ritme kehidupan yang senantiasa berputar silih berganti dari tawa menjadi air mata, mengingatkan manusia fana akan ketidakkekalan segala bentuk kemegahan materi dunia. Pemahaman mendalam ini tentu saja tidak ditujukan untuk meramal masa depan dengan cara yang dangkal dan penuh kepalsuan, melainkan murni untuk memberikan panduan filosofis agar seseorang tidak terlalu larut dalam kesedihan yang menghancurkan maupun kebahagiaan yang melenakan, karena pada akhirnya semua pencapaian itu hanyalah lakon semu yang dipentaskan di atas panggung kefanaan waktu. Saat layar alam bawah sadar secara konsisten memproyeksikan keramaian yang riuh rendah, leluhur berpesan dengan tegas agar mata batin senantiasa dijaga dalam keadaan waspada dan eling, karena untuk menjadi seorang pengamat yang bijaksana, memerlukan tingkat kejernihan hati yang luar biasa, agar tidak mudah terprovokasi oleh ilusi visual atau hiruk-pikuk emosi yang disajikan secara provokatif di depan mata. Dengan pemahaman yang luhur demikian, tradisi kebatinan Nusantara sama sekali tidak melihat mimpi menjadi penonton ini sebagai sebentuk kepasrahan fatalis yang lemah, melainkan sebagai anugerah kebijaksanaan tingkat tinggi yang menempatkan sang pemimpi pada titik nol, pusat keseimbangan gravitasional dari segala polaritas kehidupan yang kaos, di mana ia secara konstan dijaga dan dipandu oleh kekuatan leluhur untuk menemukan rute jalan keluar dari labirin penderitaannya sendiri melalui kekuatan observasi batin yang setenang air telaga. Bergeser dari lanskap mistisisme tradisional menuju anatomi mental yang lebih struktural,
Psikologi analitik yang dirumuskan oleh Carl Gustav Jung membedah kemunculan teater, bioskop raksasa, atau arena sirkus di dalam mimpi sebagai perwujudan spasial dari ruang ketidaksadaran kolektif yang tak bertepi. Sebuah kanvas maha luas, tempat jiwa atau psyche secara naluriah memproyeksikan pergumulan tergelapnya dengan cara yang sangat aman dan terukur. Pikiran manusia modern yang setiap harinya terus-menerus dibombardir oleh tuntutan sosial yang tidak masuk akal, represi emosional yang menyiksa, dan tumpukan trauma-trauma masa lalu yang tidak pernah terselesaikan dengan tuntas, menciptakan sebuah mekanisme pertahanan berlapis di dalam arsitektur otak, di mana bagian-bagian diri yang tidak diterima secara sadar, dibuang dan dikurung ke dalam ruang gema bawah sadar yang teramat gelap. Disinilah konsep esensial shadow work atau integrasi bayangan diri beroperasi dengan tingkat presisi yang mengagumkan. Layar perak bioskop atau panggung kayu pertunjukan di dalam arena mimpi mengambil alih fungsi sebagai proyektor canggih bagi shadow, sisi gelap dari kepribadian utuh manusia yang berisi hasrat terlarang, ketakutan irasional, amarah yang membara, dan insting primitif kelangsungan hidup yang terus ditolak mentah-mentah oleh ego sadar. Memilih posisi menjadi sekedar penonton di bangku penonton, berarti ego yang terjaga di siang hari telah menolak dengan keras untuk mengakui emosi-emosi kelam tersebut sebagai miliknya sendiri, sehingga saraf otak secara otomatis merekayasa sebuah jarak psikologis yang dikalkulasi aman dengan mengubah wujud emosi tersebut menjadi deretan karakter fiktif, aktor panggung teater mimpi, atau pemain akrobat sirkus yang sedang melakukan lompatan emosional di luar sana, seolah-olah hal tersebut sama sekali bukan bagian dari dalam diri. Ketika Anda terdiam menyaksikan sebuah tragedi memilukan atau komedi satir di atas panggung mimpi tersebut, Anda sesungguhnya sedang mengamati secara langsung konflik batin Anda sendiri yang telah dikemas ulang oleh arsitektur saraf menjadi sebuah narasi visual sinematik yang dapat dicerna perlahan tanpa harus memicu serangan panik yang melumpuhkan sistem saraf fisik. Kemegahan sirkus malam dengan segala keanehan wujudnya, atau konser musik yang memekakkan telinga, secara tajam menandakan dorongan alam bawah sadar yang sedang berjuang keras mencari letak individualitas sejati di tengah bisingnya ekspektasi kolektif pergaulan sosial yang terus-menerus mendikte bagaimana seseorang harus bersikap, berbicara, dan merasa di hadapan publik. Otak manusia pada fase tidur siklus rapid eye movement bekerja melampaui batas sebagai sutradara ulung yang merajut kepingan-kepingan ingatan acak dan stres dunia nyata menjadi sebuah mahakarya sinematik yang utuh, memberikan kesempatan emas bagi pikiran rasional yang terlampau lelah untuk mengendur dan membiarkan emosi murni mengambil alih panggung utama tanpa ada sensor logika yang menghambat. Posisi duduk diam di bangku barisan penonton sesungguhnya adalah bentuk katarsis pasif yang sangat diperlukan. Sebuah strategi coping brilian dari mental yang terbebani untuk tetap bisa memproses beban psikologis berat tanpa harus memaksakan diri terjun langsung ke medan pertempuran emosional yang beresiko tinggi menghancurkan stabilitas integritas jiwa secara keseluruhan. Setiap tawa ironis yang keluar dari mulut badut sirkus berwajah muram, setiap rintihan tragis dari aktor teater yang terluka, atau setiap melodi sendu yang dilantunkan dari instrumen musisi di atas panggung ilusi itu adalah representasi jeritan dari bagian jiwa yang teralienasi, menuntut ego dominan untuk sekedar meluangkan waktu, melihat dan mengakui keberadaan penderitaan mereka tanpa perlu buru-buru menghakimi benar atau salah. Jarak ruang yang tercipta di dalam mimpi antara kursi penonton yang dingin dan panggung yang terang benderang adalah visualisasi dari jarak antara alam kesadaran dan ketidaksadaran total. Sebuah ruang liminal penuh misteri, di mana manusia akhirnya dihadapkan pada kebenaran psikologisnya yang paling telanjang, mengungkap realitas menyakitkan bahwa sebagian besar drama yang sangat melelahkan dalam roda kehidupan sehari-hari, sejatinya berakar sangat dalam dari penolakan terus-menerus terhadap sang bayangan yang tengah memohon pelukan penerimaan. Perkawinan luhur antara pesan langit misterius yang tersirat dalam jalinan mitologi leluhur
dan observasi analitis terhadap anatomi kejiwaan manusia ini, pada akhirnya bermuara dengan indah pada satu kesimpulan logis yang sangat membebaskan, di mana kearifan spiritual Nusantara dan ketajaman teori psikologi kedalaman beresonansi dalam sebuah harmoni universal yang sempurna. Sasmita kuno tentang perisai perlindungan pasif yang ditawarkan dengan murah hati oleh tradisi literatur primbon melalui simbol nonton wayang, sejatinya selaras secara presisi matematis dengan cara kerja mekanisme pertahanan mental Jungian yang bertugas menciptakan jarak spasial aman untuk memproses luka trauma melalui kanvas teater alam bawah sadar yang tanpa batas. Keduanya, baik dari sudut pandang pandita masa lalu maupun psikolog masa kini, sama-sama menyoroti urgensi yang sangat krusial akan penciptaan ruang jeda, sebuah vakum suci di dalam batin di mana jiwa tidak perlu lagi mengangkat senjata untuk bertarung, tidak perlu berlari menghindar, atau merasa wajib membuktikan apapun kepada dunia eksternal yang terus-menerus menuntut validasi, melainkan hanya perlu duduk bersila, menyatukan cipta sebagai sang pengamat sejati. Pemahaman lintas dimensi yang melampaui ruang dan waktu ini mengajarkan sebuah filosofi dasar bahwa menjadi saksi atas sebuah peristiwa bergejolak, baik di dalam labirin alam mimpi maupun di tengah kerasnya realitas sadar, bukanlah sebuah representasi kelemahan apatis, melainkan murni sebuah strategi kebertahanan tingkat tinggi yang memungkinkan sistem individu untuk mencerna konflik berat tanpa harus terkontaminasi atau hancur oleh energi destruktif yang dipancarkannya. Pesan batin rahasia yang dikirimkan oleh pikiran bawah sadar untuk berdiam diri mengamati tarian shadow kelam di atas panggung, sejajar lurus dengan pesan spiritual leluhur bijak yang selalu mengingatkan bahwa manusia sejatinya seringkali hanya menjadi aktor kecil yang digerakkan di bawah bayang-bayang skenario agung sang dalang semesta, dan melepaskan ilusi kendali absolut atas naskah takdir tersebut adalah kunci pembuka gerbang menuju pembebasan spiritual yang hakiki. Oleh karena itu, sikapilah manifestasi mimpi berada di tengah pertunjukan megah ini bukan sebagai sebuah pertanda datangnya nasib buruk atau penciptaan ketakutan berlebih akan hal-hal gaib yang tidak terduga, melainkan jadikanlah ia sebagai sebuah kompas hidup berharga yang perlahan mengarahkan Anda untuk mulai secara sadar mengambil jarak dari segala keruwetan ikatan emosional yang selama ini mengikat erat dan membutakan mata batin dari melihat kebenaran sejati. Fenomena mimpi ini adalah sebuah